Puyeng gua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Edward Halim Maulana. Dengan NIM saya yaitu 222 319 0090. Eh, Pada kali ini saya akan membawakan materi Waalaikumsalam terkait warahmatullahi eh, wabarakatuh. resensi buku, di mana materi resensi buku ini ditujukan pada siswa untuk kelas 10 SMA seperti itu. Baik, mungkin saya bisa langsung masuk ke dalam materinya saja ya. Baik, untuk resensi buku. Menulis resensi buku. Nah, eh, yang perlu kita tahu untuk awal yaitu apa sih definisi dari resensi buku itu? Nah, untuk definisinya sendiri yaitu resensi itu berasal dari bahasa asing. Tepatnya bahasa Latin yaitu revider atau recenser. Kata tersebut itu berarti melihat kembali, menimbang, atau menilai. Nah, pada umumnya itu resensi itu merupakan salah salah satu atau bentuk artikel yang khusus membahas suatu isi buku. Kemudian resensi buku juga sering disebut sebagai tinjauan buku, timbangan buku, bedah buku maupun pembicaraan dari buku. Nah, resensi buku ini dapat dijumpai atau dibaca di terbitan harian seperti koran yang biasanya hanya dimuat pada hari-hari tertentu. Nah, next. Kemudian tujuan. Apa sih tujuan dari menyusun resensi itu? Nah, perlu kita ketahui dulu, resensi buku itu merupakan suatu tulisan yang berisi tentang pertimbangan dari buku atau wawasan tentang baik dan kurangnya dari kualitas suatu tulisan atau buku. Nah, oleh karena itu, si penulis resensi tentu saja telah banyak menggeluti atau mendalami isi buku yang dimaksud, sehingga dapat menginformasikan secara jelas bagaimana isi buku tersebut. Seperti itu. Nah, adapun tujuan yang perlu kita ketahui ya untuk menyusun resensi buku antara lain yaitu seperti menginformasikan secara menyeluruh tentang apa yang terlihat dan yang diungkap dalam sebuah buku. Nah, pada umumnya ini hal-hal yang diinformasikan dalam resensi buku berupa ringkasan isi buku, kemanfaatan buku, bagaimana sistematika dan penggunaan kebahasaan, serta hal-hal yang menarik dan kelemahan dari buku yang dimaksud. Kemudian yang kedua yaitu mendeskripsikan isi dan kualitas suatu buku agar menjadi bahan pertimbangan bagi calon pembaca. Nah, melalui penggambaran, melalui deskripsi tentang isi dan kualitas buku, maka diharapkan membekali para pecinta buku untuk mempertimbangkan dan membaca atau bahkan memiliki buku yang dimaksud atau di resensi. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah resensi buku juga sebagai bentuk penghargaan terhadap tulisan maupun karya yang dihasilkan oleh orang lain. Nah, resensi buku juga sebagai perwujudan memberi penghargaan terhadap si penulis buku. Penghargaan tersebut itu dilakukan dengan cara memberikan komentar secara objektif mengenai isi buku baru yang belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, kemudian yang keempat yaitu mempromosikan karya pada halayak umum yang belum mengetahui karya tersebut. Nah, resensi buku juga merupakan wujud untuk mempromosikan sebuah buku. Nah, tentu saja dalam melakukan resensi melihat dari sisi atau perspektif yang positif sehingga orang lain tertarik untuk membacanya. Nah, yang kelima adalah mengajak calon pembaca untuk berpikir, merenungkan, dan juga mendiskusikan secara lebih jauh tentang fenomena maupun permasalahan yang muncul pada sebuah buku. Nah, ada kalanya ketika memang isi buku ini menguraikan hal-hal yang menarik atau masalah-masalah yang dianggap cukup urgent atau darurat untuk didiskusikan melalui resensi buku, maka hal-hal yang menarik tersebut dapat dibahas dan didiskusikan. Nah, itu merupakan 5 hal yang memang menjadi
tujuan dari meresensi isi buku. Seperti itu. Oke, next ya. Nah, kemudian ada tahapan-tahapan. Apa saja sih tahapan-tahapan yang memang diperlukan dalam menyusun resensi buku? Oke. Nah, dalam melakukan kegiatan resensi itu bukan hal yang sulit sebenarnya untuk dilakukan, tapi juga tidak bersifat instan. Karena untuk meresensi sebuah isi buku membutuhkan langkah-langkah yang sistematis, sehingga menuntun penulisan yang tepat. Nah, ada beberapa langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam menyusun resensi buku. Nah, yang pertama adalah memilih buku yang menarik perhatian. Langkah awal dalam menyusun resensi buku adalah memilih buku yang menarik perhatian bagi halayak umum. Disebut menarik bagi halayak umum jika buku yang akan diresensi itu memenuhi kriteria seperti buku tersebut baru, isi buku bersifat aktual, buku tersebut unik, atau buku tersebut memang sangat dibutuhkan. Sebagai buku baru maksudnya adalah buku tersebut bukan hanya terbitan pada tahun kekinian, tapi isinya mengandung sesuatu yang baru. Buku bersifat aktual itu maksudnya adalah jika memang buku tersebut mengulas tentang hal-hal yang saat ini sedang banyak dibicarakan, eh, kemudian suatu buku disebut unik jika memang dalam buku tersebut membahas atau mengulas hal-hal di luar pemahaman atau pengetahuan masyarakat secara umum. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah mengkaji isi buku. Jika memang buku tersebut sudah dipilih, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kajian terhadap keseluruhan isi buku. Langkah yang pertama yang dapat dilakukan dalam mengkaji isi buku yaitu perlu membaca dan mencermati dulu tentang daftar isi dalam buku tersebut. Apakah daftar isi buku menjelaskan atau berisi bagian-bagian yang tersusun urut atau teratur, pada bagian mana inti dari pesan buku tersebut, atau pada bagian mana dari bagian isi tersebut yang dirasa cukup penting atau cukup urgent. Nah, langkah kedua yaitu secara seksama mulai membaca isi buku. Saat membaca perlu ditandai bagian-bagian yang mana nih yang menarik atau bagian-bagian mana yang menjadi pesan penulis buku terhadap pembaca, seperti itu. Atau justru bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Pemberian tanda pada bagian yang penting tersebut, misalnya dengan memberi garis bawah atau dengan memberi tanda menggunakan stabilo, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggali manfaat isi buku terhadap halayak umum. Setiap buku itu dipastikan terdapat manfaat bagi si pembaca. Berkaitan dengan itu, dalam melakukan resensi juga perlu dirumuskan nih manfaat-manfaat apa aja yang nantinya bisa diperoleh oleh pembaca setelah membaca buku tersebut. Nah, setelah membaca kemudian dideskripsikan manfaat-manfaat apa aja yang diperoleh bagi pembaca, baik secara khusus maupun secara umum. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengupas salah satu bagian isi buku yang menarik perhatian. Pada bagian ini si peresensi perlu memilih bagian mana dari buku tersebut yang dianggap menarik. Nah, kemudian yang kelima adalah mengkaji kebahasaan dan tata tulis buku. Penyusun resensi ini perlu memberi komentar terhadap gaya bahasa yang digunakan, wujud tata tulisnya, kode etik penulisannya, dan mudah tidaknya isi tulisan untuk dapat dicerna oleh pembaca. Yang keenam, menyusun ringkasan isi buku. Ringkasan buku ini biasanya sudah ditulis oleh penulis buku atau pihak penerbit yang dimuat pada bagian kata pengantar atau halaman cover bagian belakang. Nah, jika memang belum tersedia, maka presensi ini perlu membuat ringkasan isi buku dengan berpedoman dari daftar isi. Nah, kemudian yang ketujuh, mengkaji kelebihan dan kelemahan buku, serta saran bagi penulis buku. Nah, kajian mengenai kelebihan dan kelemahan buku ini
Dia nggak perlu agar si presensi dapat menyusun masukan atau saran bagi penulis buku. Tentu saja dalam mengkaji tersebut sesuai wawasan si presensi atau dengan membandingkan buku lain yang sejenis. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yaitu menuliskan hasil kajian isi buku ke dalam format. Nah, setelah melakukan kajian secara lengkap, seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu ada 7 langkah, maka deskripsi hasil kajian perlu disusun kembali ke dalam format penyusunan resensi buku. Perlu kita pahami juga bahwa format dan sistematika dalam resensi itu eh, tidak ada aturan bakunya, termasuk contoh format yang akan saya sampaikan nanti. Nah, oke. Berikut nih merupakan contoh format dari penulisan resensi buku. Nah, bisa kita lihat kalau misalkan pada bagian awal itu format itu berisikan tentang judul resensi dan data dari buku tersebut. Nah, judul resensi ini sebaiknya ditulis yang menarik, jangan sampai memang berjudul sama dengan judul buku itu sendiri, tetapi masih ada keterkaitannya. Nah, setelah data buku itu ditulis, maka baru dilanjutkan dengan menuliskan isi hasil kajiannya. Penulis hasil kajian tersebut tidak perlu diberi nomor urut, tapi disusun dalam bentuk alinea-alinea yang saling berkesinambungan. Nah, berikut merupakan contohnya ya dari format penulisan resensi buku. Yang pertama itu kita bisa masukkan dari judul resensi dulu. Kemudian judul bukunya, nama penulisnya, eh, penerbit dan tahun terbit, jumlah halamannya ada berapa halaman, kemudian cover buku, dan kemudian isi resensi berupa alinea-alinea atau penjelasan tentang seperti apa penjelasan kemanfaatan bukunya, kemudian ringkasan isi bukunya. Nah, untuk ringkasan isi buku ini lebih menekankan pada cerminan dari hal-hal pokok maupun bab atau subbab yang penting dalam buku tersebut. Nah, kemudian ada hasil kajian sistematika. Hasil kajian bagian isi buku yang dapat menarik perhatian dari halayak pembaca. Seperti itu. Kemudian ada hasil kajian penggunaan bahasa, meliputi ungkapan, tata bahasa, struktur kalimat, dan gaya bahasa. Nah, kemudian ada hasil kajian untuk kelebihan dan kelemahan buku. Nah, mungkin untuk itu saja materi resensi yang dapat resensi buku yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan atau mungkin sesuatu yang belum jelas gitu yang saya sampaikan, mungkin boleh ditanyakan aja. Gimana teman-teman? Dari saya cukup. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa saya sampaikan untuk kesimpulannya ya. Mungkin untuk materi resensi buku ini perlu kita ketahui dulu apa sih sebenarnya pengertian atau definisi dari resensi buku itu tersendiri gitu. Kemudian setelah kita cari tahu apa itu pengertian dan definisi dari resensi buku itu sendiri, kita harus mencari tahu juga nih tujuan kita menulis resensi buku itu untuk apa, seperti itu. Setelah tahu tujuannya untuk apa, kemudian kita harus tahu juga nih tahapan-tahapan apa sih yang harus atau yang harus kita lakukan untuk menulis suatu resensi buku. Nah, ketika memang kita kebingungan atau tidak memahami apa saja tahapan-tahapannya, mungkin kita bisa mencari tahu contoh-contoh mungkin bentuk format dalam penulisan resensi buku supaya memudahkan kita dalam memahami
format penulisan dalam resensi buku. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.